Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kesehatan, kebahagiaan Anda rasakan karena penyertaan dan berkat Tuhan saat ini. Kita akan merenungkan sabda Tuhan berkaitan dengan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini. Beberapa waktu yang lalu, saya mengunggah video dalam grup WhatsApp Romo-Romo Unio. Video itu menggambarkan ada seorang murid yang tinggal di kelas, teman-temannya sudah keluar semua karena dia belum bisa menjawab pertanyaan dari ibu gurunya. 5 kali 3 atau 5 tambah 5 tambah 5 itu berapa? Anak itu menjawab 8 atau menjawab angka yang lain. Tentu saja gurunya serius untuk membuat anak itu bisa menjawab. Karena tidak bisa menjawab, anak itu menangis dan ingin keluar. Tapi sang guru mencegah dan tetap mengupayakan agar anak itu bisa menjawab dengan cara-cara yang sederhana. Yang di jari tangan ke kirinya ada 5, di jari tangan kanannya ada 5, dan yang disimpan di otaknya ada 5, dan akhirnya anak itu bisa menjawab. Sebelum ini, bacaan harian yang kita baca, kita renungkan, para murid sungguh dikuatkan di dalam mewartakan kabar gembira Tuhan dan tidak takut karena mereka merasa bahwa Yesus memang telah mati disalib, namun sesekali memberi penampakan kepada mereka dan mereka tetap tegar dan yakin bahwa Yesus hadir bersama dengan mereka dengan rupa yang berbeda. Maka mereka yakin, mereka tetap tegar, mereka berani untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Tetapi seperti halnya dalam bacaan yang Anda bisa lihat dalam kalender liturgi, dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul, para murid melihat bahwa Yesus terangkat naik ke surga. Artinya apa? Artinya secara lahiriah tidak lagi di dunia ini. Mungkin juga secara penampakan tidak lagi memberi penampakan dan menguatkan para murid dengan cara yang sebelum ini mereka rasakan hadirnya Tuhan. Tetapi Yesus pergi, Yesus tidak lagi di dunia ini, Yesus tidak lagi dengan cara yang selama ini terjadi, namun Yesus kemudian meninggalkan mereka. Tetapi poinnya adalah para murid itu tidak takut. Para murid tetap tegar. Para murid tetap mewartakan kasih Tuhan. Karena apa? Karena Yesus dalam bacaan Injil dalam kalimat terakhir mengatakan, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Artinya para murid yakin bahwa Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang memberikan penampakan kepada mereka, dan Yesus yang naik ke surga dan menjanjikan bagi mereka Dia akan menyertai sampai akhir zaman dan dikuatkan oleh Roh kebenaran, Roh Kudus yang menyertai mereka. Maka itulah yang membuat para murid tegar, berani, bahwa khawatir iya, bahwa takut iya, tetapi mereka tetap melangkah maju untuk mewartakan kasih Tuhan. Karena mereka yakin Tuhan menyertai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada akhir-akhir ini, seperti dalam homili saya beberapa waktu yang lalu, kalau di berita online sesekali diceritakan soal mu'alaf, artis ini, artis itu yang menjadi orang Muslim dan menyatakan kebenaran iman mereka yang baru, atau ada mantan pendeta yang mengaku mantan suster, mantan pastor, dan mengatakan hal-hal yang jelek dengan iman kita. Biarlah itu urusan mereka. Pasti ada kepentingan-kepentingan lahiriah yang mereka dapatkan dari beralihnya iman mereka ke iman yang lain. Tetapi bagi kita, pengikut Kristus yang setia dan baik, mari tetap tegar
dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Jangan takut. Yesus memberikan berkat bagi kita dan memberikan roh kebenaran, roh kudus bagi kita. Jangan khawatir. Yesus menguatkan kita, menopang kita dengan kekuatan rahmat dan berkat-Nya. Jangan kemudian kita putus asa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perenungan Hari Raya Kenaikan Tuhan ini, kita yakin karena iman kita, iman yang benar. Kita yakin Tuhan Yesus menyertai kita. Kita yakin bahwa ketika kita bisa berbuat baik, berbuat benar, mewartakan kasih Tuhan dengan cara kita masing-masing, kita memberikan wajah Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Mari teruslah tegar dalam persoalan hidup yang sesulit apapun. Tetaplah kuat di dalam iman. Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan memberkati Anda. Amin.